Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari kelas P3E. Kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu dosen. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan 3 materi tentang hadis pendidikan, mulai dari pelafalan, terjemahan, serta penjelasannya secara luas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit tentang hadis pendidikan. An Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim tanpa memandang usia, tanpa memandang status, dan tanpa memandang jenis kelamin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menegaskan bahwa setiap umat muslim itu diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan sepenuhnya. Dan di dalam konteks pendidikan, hadis ini menjelaskan bahwa pendidikan itu adalah hal yang harus dilakukan oleh setiap orang selama seumur hidup. Karena apa? Karena ilmu pendidikan ini tidak terbatas pada usia muda saja, tetapi seumur hidup. Maka Rasulullah mendorong umat Islam untuk terus mencari ilmu dan berkembang secara kepribadian agar bisa berguna bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Nah, dalam konteks pendidikan, ilmu yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya ilmu agama saja, tetapi mencakup semua ilmu yang berguna dan manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat, seperti ilmu pengetahuan umum, ilmu keterampilan, dan ilmu teknologi yang berguna bagi masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan tentang hadis yang kedua, yaitu hadis tentang pendidikan keluarga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladun ala fitrati fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau bersih atau murni, dan mereka juga siap untuk menerima ajaran agama dari kedua orang tua mereka. Maka di sini kedua orang tua itu sangat dibutuhkan dan sangat berperan penting dalam membentuk arah keimanan mereka. Hadis ini juga berpendapat bahwa orang tua itu adalah pihak yang paling pertama dan paling utama dalam memberikan pendidikan dan ajaran kepada anak-anak mereka. Maka orang tua memikul tanggung jawab yang sangat besar dalam memberikan atau mendidik anak-anak mereka dengan penuh kasih sayang dan dengan penuh tanggung jawab. Dengan kata lain, anak-anak ini sangat berpengaruh atau sangat mengharapkan ilmu yang benar-benar ajaran Islam dari kedua orang tua mereka, agar bisa mempengaruhi atau meningkatkan nilai spiritualitas si anak dan meningkatkan moral serta perkembangan karakter anak tadi. Maka orang tua harus memberikan pelajaran agama yang benar dan murni dengan penuh kasih sayang, agar anak-anak ini terbentuk dengan jiwa yang penuh dengan spiritualitas dan berdisiplin serta bermoral. Kemudian yang ketiga adalah hadis tentang pendidikan anak usia dini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bisolati wa hum abna'u sab'i sinin
wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr wa farriqu bainahum fil madaji. Artinya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada usia 7 tahun, dan apabila dan pukullah mereka jika mereka tidak mengerjakannya pada usia 10 tahun, dan pisahkan bagi mereka tempat tidur. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa orang tua itu harus mengajarkan anak-anak mereka sholat pada usia 7 tahun. Dan apabila pada usia 10 tahun anak-anak ini belum mengerjakan sholat, maka orang tua disarankan untuk memberikan teguran atau nasihat secara tegas, seperti memukul untuk melatih kedisiplinan mereka, tetapi memukulnya tidak boleh berlebihan. Dan pemisahan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai umur tertentu juga dijelaskan dalam hadis ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga privasi mereka dan juga menghindari kemungkinan adanya hal-hal yang tidak pantas yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian saya akan menjawab nomor 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana hadis-hadis pendidikan dapat memberikan panduan yang relevan dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Baik, saya akan mencoba menjawab sedikit. Jadi hadis-hadis tentang pendidikan ini juga memberikan kita panduan yang relevan dalam menghadapi tantangan atau permasalahan kita dalam memberikan atau mendidik anak-anak usia dini. Seperti hadis-hadis yang telah saya jelaskan tadi, bahwa anak-anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau murni atau bersih. Jadi orang tua itu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan atau membentuk arah keimanan mereka. Jadi hadis-hadis ini sangat bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, agar ketika kita memiliki tantangan atau permasalahan dalam mendidik anak-anak kita bisa menjadikan hadis sebagai panduan dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dan dengan hadis-hadis pendidikan, kita juga bisa membuat atau membimbing anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang memiliki pemahaman yang baik tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, dan nilai keterampilan yang dibutuhkan untuk hidup di dunia yang terus berkembang. Mungkin sekian. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada. Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi kita bisa mengintegrasikan hadis-hadis pendidikan ke dalam kurikulum pendidikan anak usia dini. Misalnya pendidikan akhlak dan karakter berdasarkan hadis. Misalnya kita sebagai guru memberikan pelajaran akhlak kepada anak-anak murid kita melalui kisah-kisah Nabi atau kisah sahabat yang menggambarkan contoh akhlak yang mulia, dan kita juga bisa mempraktikannya ke dalam kegiatan siswa seperti menghargai teman atau berbagi atau menghargai guru atau kegiatan yang lainnya yang mencerminkan akhlak mulia. Dan kemudian contoh yang kedua, kita juga bisa memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan kisah cerita Rasulullah SAW dan para sahabat. Kemudian kita mengajarkan kepada mereka bagaimana cara mereka agar mereka bisa menerapkan nilai-nilai yang tercantum dalam kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini jawaban yang bisa saya sampaikan atas 3 pertanyaan tadi.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.